Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arcangela Gerlani Asni, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, nomor induk mahasiswa 20031003. Saya akan menjelaskan biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva AVC, kurva biaya marginal atau MC dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva perusahaan tersebut mempunyai sifat dengan kurva penawaran, yaitu ia menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi atau barang yang ditawarkan perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan pada gambar 11.7. Pada gambar 11.7 merupakan kurva penawaran perusahaan. Gambar 11.7 ditujukan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada permulaannya dimisalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini titik minimum AVC adalah sama dengan harga, maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan. Tetapi katakanlah bahwa ia tidak ingin menutupi perusahaan, ia akan terus memproduksi. Untuk meminimumkan kerugian, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu tercapai pada titik E1, maka pada harga P1 perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1, sekiranya harga menjadi P2. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksi dengan perubahan ini. Untuk meminimumkan kerugian, sekali lagi ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC, MR, dan pada harga P2 ini akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3. Pada harga P3 dan P4 perusahaan sudah memperoleh keuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, pada harga P3 keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3 dan pada harga P4 ia dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan pada harga P3, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3 dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Pada gambar 11.7 ini ditujukan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat. Titik A menggambarkan keadaan yang ditujukan oleh E1, yaitu pada harga P perusahaan akan memproduksi dan menjual sebanyak Q1. Titik B, C, dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Maka kurva SS, yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan D adalah kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Karena ia menggambarkan perkaitan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan oleh perusahaan tersebut di pasar. Yang kedua, kurva penawaran perusahaan. Harga pada permulaan dimisalkan tingkat harga pasar P1. Pada harga ini titik minimum AVC adalah dengan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan, tetapi katakanlah bahwa ia tidak menutupi perusahaan. Ia akan terus memproduksi kerugian. Untuk meminimumkan kerugian, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Karena keadaan itu tercapai pada titik E1, maka pada harga P1 perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1, sekiranya harga menjadi P2. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksi dengan perubahan ini. Untuk meminimumkan kerugian, sekali lagi ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC, MR, dan pada harga P2 akan tercapai pada titik E2. Maka pada harga P2 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3. Pada harga P3 dan P4 perusahaan sudah memperoleh keuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, pada harga P3 keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3 dan pada harga P4 ia dicapai E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan pada harga P3 perusahaan akan memproduksi Q3 dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Yang ketiga, kurva penawaran industri.
Kurva penawaran industri dari suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi seluruh jumlah penawaran dari semua perusahaan yang ada dalam industri. Saya akan menjelaskan gambar 11.8. Pada gambar 11.8, dimisalkan suatu industri dalam persaingan sempurna meliputi 3 buah perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Kurva penawaran masing-masing perusahaan yang terbentuk berdasarkan biaya marginal perusahaan tersebut digambarkan oleh kurva S1, SB, SC, dan dalam gambar 11.8, kurva penawaran dari industri tersebut pada harga P1 hanya perusahaan C yang akan memproduksi dan menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit. Titik K menggambarkan keadaan ini. Pada harga P2, perusahaan A dan C akan menawarkan barang di pasar yaitu sebanyak 33 unit, sama dengan 15 unit yang diproduksi oleh perusahaan A dan 18 unit oleh perusahaan C. Keadaan ini ditujukan oleh titik L. Pada harga P dan P, ketika perusahaan akan menawarkan barang ke pasar, jumlah penawaran pada harga P adalah 61 unit, yaitu 23 tambah 14 tambah 24, dan digambarkan oleh titik M. Sedangkan jumlah penawaran pada harga P adalah 90 unit, yaitu 38 tambah 18 tambah 34, dan digambar oleh titik N. Dengan hubungan titik K, L, M, dan N, terbentuk kurva SS yang menunjukkan penawaran industri. Yang berikut operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan industri dapat membuat beberapa perusahaan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambahkan faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan perusahaan dan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Semua adalah biaya berubah. Seterusnya, keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan-perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama yang tidak efisiensi akan gulung tikar dan meninggalkan industri. Perubahan seperti tidak berlaku dalam jangka pendek telah dinyatakan apabila suatu perusahaan tidak dapat menutupi perubahannya, ia akan membubarkan usaha tetapi hanya menghentikan kegiatan produksinya. Perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah dan tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Dengan adanya kemungkinan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian tersebut, keadaan dalam perusahaan dan dalam industri akan mengalami perubahan. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian-penyesuaian akan menimbulkan perubahan dalam keadaan pasar, dan ada 2 keadaan berikut akan diperhatikan. Yang pertama, keadaan yang diwujudkan apabila permintaan bertambah, dan yang kedua, keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Yang berikut perubahan akibat kenaikan permintaan. Saya akan menjelaskan gambar 11.9. Pada gambar 11.9 menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri atau pasar, dan dimisalkan industri terdiri dari 1000 perusahaan. Pada permulaannya, permintaan dalam pasar adalah D0 dan penawaran adalah S0, maka harga pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Karena ada 1000 perusahaan dan setiap perusahaan mempunyai kurva biaya yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Pada gambar 11.9 menunjukkan bahwa pada harga P0 perusahaan mendapatkan untung normal. Dalam masa berikut misalkanlah permintaan bertambah dari D0 menjadi D1. Akibatnya harga naik menjadi P1 dan jumlah yang ditawarkan di pasar bertambah menjadi 48.000. Setiap perusahaan memproduksi 48 unit. Dapat dilihat dalam gambar 11.9 ini bahwa kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapatkan keuntungan nilai melebihi normal. Ini merupakan daya penarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kemasukan itu akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal ini tidak wujud lagi. Ini berarti kemasukan perusahaan baru akan terus berlangsung sehingga penawaran telah menjadi S1 dan harga menjadi P0 kembali.
Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan telah menjadi 60 unit, sedang 60.000 unit, sedangkan setiap perusahaan memproduksi sebanyak seperti pada keadaan perumahan, yaitu 40 unit. Berarti jumlah perusahaan yang ada dalam industri telah menjadi 1.500. Yang berikut perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Saya akan menjelaskan gambar 11.10. Pada gambar 11.10, permintaan adalah D0 dan penawaran S0. Dengan demikian harga adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 400 unit. Dimisalkan dalam industri terdapat 1000 perusahaan, maka setiap perusahaan menghasilkan 40 unit. Pada gambar 11.10 menunjukkan bahwa dengan pemisalan di atas perusahaan hanya mendapatkan untung normal. Sekarang misalkan permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perusahaan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1, yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan memproduksi sebanyak 30 unit. Harga yang baru P1 adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karena itu, setiap perusahaan mengalami kerugian. Sebagian reaksi dari keadaan ini, sebagian perusahaan menghentikan kegiatannya. Jumlah barang yang ditawarkan semakin lama semakin berkurang, dan sedikit demi sedikit harga mengalami kenaikan kembali. Pada akhir penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva S1, dan penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali menjadi P. Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 28.000, sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40.000 unit. Dengan demikian jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu daripada mulanya berjumlah 1000 sekarang hanya terdapat sebanyak 28.000 per 40 sama dengan 700 perusahaan. Yang berikut keuntungan jangka panjang atau untung normal. Dua keadaan yang baru saja diuraikan di atas menunjukkan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan yang luar biasa atau melebihi normal. Keuntungan yang luar biasa akan menarik perusahaan baru untuk memasuki ke dalam industri tersebut. Penyesuaian seperti ini akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi keuntungan yang melebihi normal, dan juga keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian adalah merupakan keadaan yang sementara. Kerugian mendorong beberapa perusahaan untuk mengundurkan diri dari industri. Penawaran barang akan semakin berkurang dan menyebabkan kenaikan harga. Penawaran yang semakin berkurang dan harga yang semakin naik akan terus berlangsung sehingga perusahaan-perusahaan akan mengalami keuntungan normal kembali. Kedua-dua keadaan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Baik Bu, itu saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.